Tahukah Anda, pengambilalihan secara paksa merupakan salah satu langkah paling dramatis dalam bisnis. Pengambilalihan secara paksa pada dasarnya merupakan pengepungan versi korporat, di mana satu perusahaan mencoba menguasai perusahaan lain. Namun, yang membuat pengambilalihan secara paksa begitu menarik adalah pertahanan mereka sama cerdiknya dan terkadang bahkan lebih brutal daripada serangan itu sendiri. Jadi, dalam video ini, kami akan menguraikan apa itu pengambilalihan secara paksa, taktik utama di baliknya, dan semua cara gila yang dilakukan perusahaan untuk melawannya. Karena, siapa sangka sesuatu yang disebut pertahanan Pac-Man dapat menyelamatkan perusahaan Anda? Selamat datang di Alus, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Baiklah, tentu saja, kita harus memulai percakapan kita hari ini dengan melihat apa itu pengambilalihan secara paksa, bukan? Sebenarnya, itu hanyalah salah satu jenis akuisisi, dan akuisisi adalah hal yang cukup umum dalam bisnis. Akuisisi normal terjadi sepanjang waktu karena sejumlah alasan. Anda tahu, sinergi, beberapa aset strategis, atau sekadar ingin berekspansi. Anda memiliki satu perusahaan yang ingin membeli perusahaan lain. Jadi, Dewan Direksi duduk bersama calon pembeli. Negosiasi terjadi, dan jika harga dan kesepakatan masuk akal, semua orang setuju. Itulah yang disebut akuisisi bersahabat, di mana hampir semuanya berjalan lancar. Namun, pengambil alihan yang tidak bersahabat, maksud saya, memang seperti itu kedengarannya, oke, itulah saat proses itu berubah menjadi pertarungan. Ketika pimpinan tidak ingin menjual tetapi pembeli tetap menginginkan kendali. Jadi, alih-alih bernegosiasi dengan manajemen, mereka harus mencari cara untuk mendapatkan kendali atas perusahaan yang bertentangan dengan keinginan mereka. Sekarang, ingatlah, perusahaan publik dimiliki oleh para pemegang sahamnya. Dan jika Anda atau sekelompok orang di pihak Anda berhasil mengendalikan 50% saham tersebut atau lebih, pada dasarnya Anda mengendalikan perusahaan tersebut. Jadi, itulah tujuannya untuk menjadi pemegang saham mayoritas. Dan disinilah hal itu menjadi cukup menarik. Bergantung pada situasinya, sebenarnya ada banyak cara agar Anda bisa mendapatkan kendali efektif atas perusahaan lain. Tetapi Anda harus sangat strategis tentang hal itu karena perusahaan yang ingin Anda beli akan mencoba menghentikan Anda. Pada dasarnya, ini berubah menjadi permainan catur 4D perusahaan. Jadi, mari kita uraikan ini menjadi penyerangan dan pertahanan. Dimulai dengan jenis pengambil alihan bermusuhan yang paling umum, sehingga Anda dapat melihat dengan tepat cara kerjanya. Baiklah, jadi, langkah pengambil alihan bermusuhan yang paling klasik adalah penawaran tender. Jadi, dalam akuisisi normal, pembeli bernegosiasi langsung dengan manajemen puncak perusahaan. Namun, jika mereka menolak untuk menjual, pembeli dapat langsung menemui para pemegang saham itu sendiri. Mereka akan mengatakan sesuatu seperti, kami akan membeli saham Anda dengan harga 20% di atas harga saat ini, tetapi hanya jika cukup banyak dari Anda yang setuju untuk menjual. Itu adalah penawaran tender, dan hal-hal ini bisa menjadi sangat intens. Misalnya, pada tahun 2003, Oracle mencoba membeli sebuah perusahaan bernama Paperleaf, tetapi Dewan Direksi tidak ingin menjualnya. Jadi, Oracle melewati Dewan Direksi dan langsung menemui para pemegang saham, menawarkan miliaran sebagai imbalan atas saham mereka. Yang terjadi selanjutnya adalah pertarungan berlarut-larut yang berlangsung hampir 1,5 tahun. Oracle terus menaikkan tawaran dan menghabiskan waktu berbulan-bulan di pengadilan, sampai akhirnya para pemegang saham menerima tawaran tersebut. Kesepakatan itu ditutup pada angka lebih dari $10 miliar dan Paperleaf menjadi bagian dari Oracle. At the moment, we've got 3 vehicles that we run. So we want to grow by 1 vehicle each year. For us to grow, we obviously need to increase sales. We're really lucky at the moment. We run at maximum capacity for the majority of the year, so there's potential to grow the business. But having Boken on side means that we're going to be able to continue to grow the business because there's going to be more sales for us. Perhatian para pemirsa yang sedang menonton video ini. Saat ini Heavy Sure Gold, susu premium untuk diabetes sedang mengadakan program super promo terbesar tahun ini. Diskon besar 50% plus gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Hanya untuk pelanggan yang meninggalkan nomor telepon tepat di bawah video ini. Setelah menonton habis video ini, promo ini tidak berlaku lagi. Heavy Sure Gold, khusus untuk penderita diabetes dan pradiabetes. Menstabilkan gula darah hanya dalam 4-6 minggu. Makan enak, tidur nyenyak, tubuh lebih sehat. Mencegah komplikasi jantung, ginjal, mata sangat efektif. Saat ini sudah ada ribuan pelanggan meninggalkan nomor telepon. Promo hanya untuk 500 pelanggan tercepat. Siapa yang meninggalkan nomor terlambat bisa tidak kebagian produk.
Siapa yang lambat akan langsung kehilangan diskon 50%. Segera komentar nomor telepon tepat di bawah video ini atau tinggalkan di website resmi untuk mendapatkan konsultasi dan langsung diproses pemesanan. Saya ulangi, diskon 50% plus gratis ongkir seluruh Indonesia. Hanya dalam video ini saja. Lambat sama dengan habis. Cepat sama dengan dapat hadiah. Heavy Sure Gold, susu nutrisi khusus untuk penderita diabetes. Menstabilkan gula darah. Hidup lebih sehat setiap hari. Sekarang, versi lain dari penawaran tender itu disebut pelukan beruang. Nah, perbedaannya adalah alih-alih diam-diam membuat penawaran kepada pemegang saham, pembeli mengirimkan surat terbuka kepada Dewan Direksi dengan harga yang jauh di atas nilai pasar, dengan mengetahui sepenuhnya bahwa pemegang saham dan publik akan melihatnya. Inilah yang terjadi ketika Elon Musk mengejar Twitter pada tahun 2022. Ketika Dewan Direksi mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak akan menjual kepadanya, ia membuat penawarannya menjadi sangat publik. Langkah itu menempatkan manajemen Twitter dalam posisi yang sangat sulit karena para pemegang saham tiba-tiba bertanya mengapa mereka tidak menerima kesepakatan itu. Itu akan membuat mereka semua menghasilkan banyak uang. Dan itulah inti dari pelukan beruang. Ini tentang tekanan. Dan lihat, oke, jika Anda menganggap strategi semacam ini menarik, begini masalahnya. Oke, mempelajari tentang langkah-langkah bisnis seperti pengambilalihan yang tidak bersahabat hanyalah satu bagian dari teka-teki. Jika Anda ingin membangun kekayaan dan kesuksesan sejati dalam hidup Anda sendiri, itu berasal dari penerapan pemikiran strategis yang sama terhadap kekayaan, kebiasaan, hubungan Anda, semuanya. Dan itulah tepatnya alasan kami membuat aplikasi Alux. Di dalam aplikasi, Anda akan menemukan wawasan harian, alat pelacak kemajuan, dan konten eksklusif di setiap area kehidupan Anda, mulai dari penciptaan kekayaan dan produktivitas hingga kebugaran dan hubungan Anda. Dan jika Anda ingin mulai mengembangkan bisnis, kami telah merekrut lusinan pakar yang mengenakan biaya ribuan dolar untuk waktu mereka guna membuat kursus eksklusif untuk aplikasi tersebut bagi Anda. Ini adalah keterampilan dunia nyata yang tidak diajarkan di universitas, dan Anda bisa mendapatkan akses ke semuanya dengan harga kurang dari makan malam mewah untuk 2 orang. Ratusan ribu orang yang ambisius telah menggunakannya setiap hari untuk mempertajam keterampilan finansial, memperkuat kebiasaan, dan meningkatkan gaya hidup mereka. Jadi, jika Anda serius ingin membangun kekayaan dan menjadi versi diri Anda yang terbaik, aplikasi Alux adalah tempat yang Anda butuhkan. Cukup pindai kode QR di layar atau klik tautan di deskripsi di bawah untuk mendapatkan diskon 25% untuk paket tahunan Anda. Berinvestasilah pada diri Anda sendiri, teman saya. Itu adalah langkah paling cerdas yang pernah Anda buat. Baiklah, mari kita lanjutkan. Oke, jadi, dalam beberapa pengambil alihan yang tidak bersahabat, Anda sebenarnya tidak perlu menghabiskan miliaran untuk saham perusahaan. Anda bisa mengejar sesuatu yang sama kuatnya, suara. Dan itulah taktik ketiga. Itu disebut pertarungan proksi. Jadi, alih-alih membuat penawaran tender kepada pemegang saham, Anda meyakinkan mereka untuk memilih Dewan Direksi baru. Jika cukup banyak pemegang saham yang setuju, anggota Dewan lama akan digantikan dengan sekelompok sekutu Anda. Dan tiba-tiba Anda mengendalikan Dewan. Dan karena Dewan mengendalikan strategi perusahaan, seperti menyetujui atau menolak pengambil alihan, itu berarti Anda sekarang dapat menyetujui tawaran Anda sendiri. Dan Anda bahkan tidak perlu memiliki mayoritas saham perusahaan. Salah satu contoh pertarungan proksi yang paling terkenal terjadi pada tahun 2008 ketika investor miliarder Carl Icahn mengarahkan pandangannya ke Yahoo. Saat itu, Microsoft sebenarnya telah membuat tawaran besar senilai 44 miliar dolar untuk membeli mereka. Namun, Dewan Direksi menolaknya dengan alasan harga yang ditawarkan terlalu rendah. Icahn menganggap ini adalah kesalahan besar. Jadi dia membeli banyak saham Yahoo dan mengusulkan untuk mengganti seluruh jajaran direksi perusahaan dengan orang-orang yang mau menerima tawaran Microsoft. Pertarungan itu membuat manajemen Yahoo berada di bawah tekanan yang sangat besar. Dan pada akhirnya, Icahn tidak memenangkan kendali penuh, tetapi Yahoo memberinya dan 2 sekutunya kursi di Dewan Direksi yang memberinya pengaruh nyata terhadap arah perusahaan. Nah, cara lain untuk meluncurkan pengambilalihan secara paksa adalah dengan apa yang disebut dengan toehold. Jadi, disinilah alih-alih tiba-tiba memberikan tawaran besar yang mencolok, Anda perlahan-lahan membangun posisi dengan membeli saham di pasar terbuka. Setelah Anda mendapatkan cukup banyak saham, Anda berada di posisi yang sangat kuat. Bahkan memegang 10, 15, atau 20% saham perusahaan dapat memberi Anda pengaruh serius dan membuat Dewan Direksi, agak gugup. Salah satu contoh paling liar dari hal ini terjadi ketika Porsche mencoba mengambil alih Volkswagen. Nah, Porsche adalah perusahaan yang lebih kecil, dan awalnya terlihat seperti mereka hanya melakukan investasi kecil. Namun di balik layar, mereka menggunakan beberapa taktik rumit untuk membeli lebih banyak saham tanpa harus segera mengungkapkannya. Suatu hari di tahun 2008, Porsche tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka secara efektif menguasai lebih dari 70% saham Volkswagen. Namun kemudian krisis keuangan melanda. Porsche kehabisan uang tunai dan karena suatu hal yang tidak terduga, Volkswagen akhirnya mengambil alih Porsche. Ini contoh yang aneh,
Tetapi ide akuisisi pijakan adalah untuk secara diam-diam mengakumulasi cukup banyak saham untuk mendapatkan pengaruh sebelum ada yang benar-benar menyadari apa yang sedang terjadi. Yang mengakumulasi cukup banyak saham untuk mendapatkan pengaruh sebelum ada yang benar-benar menyadari apa yang sedang terjadi. Dan terakhir, dalam daftar strategi ofensif ini, ada konsolidasi paksa. Secara teknis, ini bukanlah pengambilalihan yang tidak bersahabat dalam pengertian hukum modern, tetapi ini tetap merupakan cara perusahaan memaksa pesaing mereka untuk menjual kepada mereka. Jadi pada dasarnya, ini seperti pendekatan bergabunglah dengan kami atau hancur. Contoh paling terkenal datang dari John D. Rockefeller. Jadi setiap kali Standard Oil memasuki pasar baru, Rockefeller akan mendekati semua pesaingnya dan memberi mereka tawaran untuk membeli mereka. Jika mereka ragu-ragu, dia akan mengingatkan mereka apa yang akan terjadi jika mereka berkata tidak. Standard Oil memiliki ukuran dan sumber daya untuk menurunkan harga di pasar itu hingga ke titik di mana perusahaan-perusahaan kecil tidak mungkin bisa bersaing. Jadi, pesannya sederhana, jual kepada kami sekarang dengan harga diskon atau kami akan bertahan lebih lama dari Anda, membuat Anda bangkrut, dan mengambil alih. Dan hal-hal semacam ini masih terjadi saat ini, terutama di bidang teknologi. Pikirkan tentang Facebook yang membeli Instagram pada tahun 2012. Atau ketika mereka mencoba membeli Snapchat, mereka mengatakan bahwa mereka segera meluncurkan cerita di Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Baiklah, jadi begitulah cara kerja pengambil alihan yang tidak bersahabat. Namun tentu saja, tidak ada perusahaan yang akan duduk diam dan membiarkan dirinya diambil alih. Untuk setiap taktik penyerangan, ada taktik balasan untuk pertahanan. Jadi sekarang, mari kita lihat strategi yang digunakan perusahaan untuk melindungi diri dari pengambil alihan yang tidak bersahabat. Dimulai dengan pertahanan yang mungkin paling terkenal. Itu disebut pil racun. Nah, itu adalah cara klasik untuk menghentikan pengambil alihan yang tidak bersahabat sebelum menjadi tidak terkendali. Jadi, begini cara kerjanya. Oke, perusahaan membuat aturan. Jika ada orang luar yang membeli lebih dari persentase saham tertentu, katakanlah 15%, maka setiap pemegang saham lainnya mendapat hak untuk membeli saham baru dengan harga diskon. Itu langsung mengurangi kepemilikan pembeli luar dan membuat pembelian saham terus menjadi jauh lebih mahal. Jadi, pada dasarnya seperti mengatakan semakin Anda mencoba, semakin sulit jadinya. Inilah yang terjadi ketika Elon Musk mencoba membeli Twitter. Ketika ia mengungkapkan bahwa ia diam-diam membeli lebih dari 9% saham perusahaan, Dewan Direksi Twitter mengatakan bahwa jika ia melewati 15%, semua orang akan mendapat kesempatan untuk membeli lebih banyak saham dengan harga diskon murah. Itu tidak menghentikan pengambil alihan sepenuhnya, tetapi memberi Twitter waktu untuk bernegosiasi dan itu jelas mengubah hasilnya. Sekarang, pertahanan umum lainnya adalah Dewan Direksi yang terhuyung-huyung. Oke, jika pil racun adalah tentang memblokir dua kepemilikan, Dewan Direksi yang terhuyung-huyung adalah tentang menghentikan pertarungan proksi. Anda lihat, biasanya semua direktur perusahaan dapat diganti dalam satu pemilihan. Namun, hal itu membuat seseorang terlalu mudah meyakinkan pemegang saham untuk memilih tim baru guna menyetujui pengambilalihan mereka. Namun, ketika sebuah perusahaan menerapkan kebijakan Dewan Direksi yang terhuyung-huyung, pada dasarnya kebijakan itu membuat aturan bahwa hanya sebagian kecil anggota dewan yang dipilih setiap tahun. Jadi, bahkan jika penyerang meyakinkan pemegang saham untuk mendukung mereka, mereka harus menunggu beberapa tahun sebelum dapat membalikan seluruh dewan direksi. Sama seperti pil racun, hal itu memperlambat penyerang cukup sering sehingga perusahaan yang membela dapat menemukan solusi lain. Jadi, mari kita bahas beberapa di antaranya selanjutnya. Pertama, ada Greenmelt. Jadi, ketika pembeli yang bermusuhan memiliki sebagian besar saham dan mengancam akan mengambil alih-alih melawan, perusahaan target menawarkan untuk membeli kembali saham mereka dengan harga premium yang pada dasarnya membayar mereka. Greenmelt, maksud saya, itu seperti pemerasan. Seperti mengatakan, Anda mencoba membeli saya akan membayar Anda untuk berhenti. Petik 2. Cara ini mahal dan sedikit kontroversial karena memberi imbalan kepada agresor, tetapi terkadang cara ini merupakan cara tercepat untuk mengakhiri pengambilalihan yang tidak bersahabat. Lalu, ada parasut emas yang mengharuskan Anda berkata, Anda mencoba membeli saya. Nah, biayanya akan lebih mahal dari itu. Taktik ini berfokus pada para eksekutif. Beberapa perusahaan membuat ketentuan sehingga jika manajemen mereka dipaksa keluar setelah pengambil alihan, mereka berhak atas pembayaran besar dalam bentuk pesangon, bonus, dan tunjangan. Itu berarti siapapun yang ingin membeli perusahaan itu harus memperhitungkan biaya-biaya tersebut ke dalam kesepakatan yang membuat akuisisi menjadi jauh lebih mahal. Dan ya, oke, tidak ada salahnya menjadi anggota dewan di perusahaan seperti ini. Baiklah, lanjut ke pembelaan berikutnya. Sebenarnya, dua berikutnya disebut White Squire dan White Knight. Keduanya bertujuan untuk mendatangkan sekutu saat Anda diserang. Jadi, White Knight adalah perusahaan yang bersahabat yang turun tangan dan membuat tawaran akuisisi sendiri,
biasanya dengan harga yang lebih baik atau dengan persyaratan yang lebih bersahabat daripada pembeli yang bermusuhan. White Square sedikit berbeda. Mereka tidak membeli seluruh perusahaan, tetapi mereka setuju untuk mengambil alih saham yang cukup besar untuk menghalangi pembeli mendapatkan kendali. Jadi, pada dasarnya ini adalah cara korporat untuk mengatakan, Anda mencoba membeli saya, Anda punya pesaing. Petik 2. Oke, baiklah. Sekarang, langkah lain, dan yang sangat berbahaya, disebut pertahanan permata mahkota. Anda dapat menganggapnya seperti membuang dompet Anda ke selokan sehingga perampok tidak memiliki apapun untuk diambil dari Anda lagi. Dalam strategi ini, perusahaan yang diambil alih menjual atau setidaknya mengancam untuk menjual asetnya yang paling berharga. Terkadang mereka akan menjualnya ke sekutu yang bersahabat atau memisahkannya menjadi entitas terpisah. Jadi, ada peluang untuk kembali terjun ke selokan jika perlu. Ini ekstrim, tetapi jika seseorang hanya menginginkan Anda karena aset terbaik Anda, terkadang langkah terbaik adalah menyingkirkannya sama sekali. Atau dengan kata lain, ini seperti mengatakan, Anda mencoba membeli saya. Secara teknis, secara teknis, saya tidak berharga. Petik 2, dan itu terkadang bisa berhasil. Namun bagaimana jika Anda malah mengatakan kepada mereka bahwa saya sebenarnya tidak berguna? Tidak. Oke, saya tidak bercanda. Ini adalah strategi nyata dan disebut pertahanan Johnstown dan dinamai menurut, ya, Anda cari sendiri. Strategi ini benar-benar merupakan pilihan terakhir, oke. Dan Anda mungkin perlu memiliki dendam pribadi yang mendalam terhadap siapapun yang mencoba membeli Anda karena maksud saya, pada dasarnya ini tentang dengan sengaja menghancurkan nilai perusahaan Anda sendiri hanya untuk mencegahnya diambil alih. Itu mungkin berarti mengambil utang dalam jumlah besar atau menjual divisi-divisi penting dengan diskon yang konyol. Itu seperti membakar bumi, itulah sebabnya itu dianggap sebagai pilihan terakhir. Dan yang terakhir yang kami miliki untuk Anda hari ini, teman saya, adalah yang kami sebutkan sebelumnya, pertahanan Pac-Man, yang sejujurnya adalah cara paling gila untuk menangani pengambil alihan yang tidak bersahabat. Jadi, tahukah Anda bahwa saat Anda bermain Pac-Man, hantu-hantu kecil itu mengejar Anda, tetapi saat Anda memakan kue besar itu, tiba-tiba Anda mengejar mereka? Nah, pertahanan Pac-Man kurang lebih seperti itu. Jika sebuah perusahaan meluncurkan pengambil alihan secara paksa terhadap Anda, alih-alih hanya membela diri, Anda membalikkan keadaan dan mencoba mengakuisisi mereka. Itu agresif, berisiko, dan biasanya melibatkan peminjaman banyak uang untuk mewujudkannya. Tetapi jika Anda berhasil melakukannya, itu membalikkan keadaan dengan cara yang spektakuler. Jadi, itu seperti berkata, Anda mencoba membeli saya. Tidak, saya akan membeli Anda terlebih dahulu. Petik 2, karena terkadang pertahanan terbaik adalah menyerang. Baiklah, Luxer, begitulah cara Anda dapat menang atau melawan pengambil alihan secara paksa. Jika Anda pernah menemukan diri Anda dalam pertandingan catur perusahaan yang akan tercatat dalam buku sejarah, kembalilah ke video ini. Oke, dan ingat, jika Anda serius ingin membangun kekayaan dan menjadi versi diri Anda yang paling tajam, bergabunglah dengan kami di dalam aplikasi Alux. Anda memiliki semua sumber daya yang Anda butuhkan yang menunggu Anda di sana. Dan Anda bisa mendapatkannya sekarang juga dengan memindai kode QR di layar. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami.